kenapa sih? Kesedihan kelihatannya. Nanti aku mau aku mikirkan kucing kita di rumahmu. Ya Allah, kucing kita kau pikirkan gak? Ini kan ada dia yang begini. Takutkan kena penyakit, misalnya jamrat yang enggak ini. Tenang gak Raya? Kita di rumah kan ada yang menyimpan nyetok healthy spray. Healthy spray? Untuk apa ya Bang? Healthy spray itu dia kegunaannya banyak untuk kucing, anjing, bahkan kelinci. Apalagi untuk kucing kita di rumah yang merawatkan si patrol, dia pasti tahu healthy itu untuk apa. Healthy itu dia untuk menyembuhkan luka dengan cepat, terus bisa juga untuk skabies, bisa juga membasmi jamur pada kucing. Bagusnya lah hati itu kucing kita ya. Iya, kita lihat dulu. Mau memesan, dia ada di Instagram di atas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nyanyok Production bersama saya Bang Awe. Jadi kali ini kita lagi dalam kondisi yang kurang fit ya, karena beberapa hari ini kita itu sedang banyak kegiatan ya. Jadi saya itu mendapat notifikasi dari Google ya, itu bahwa mereka minta verifikasi. Cuman karena saya udah 2 kali dan 1 kali checkpoint di pos Indonesia di Pontianak, serta 2 kali cek di checkpointnya pos Singkawang. Kalau di pos Singkawang itu kita dilayani dengan baik, kita ditunjukkan dan dilihatkan memang proses pencariannya itu dengan baik, tetapi kita tidak bisa seperti yang di Singkawang ketika kita di pos Pontianak. Saya nggak tahu ada apa, apakah mungkin itu peraturannya, atau kalaupun memang peraturannya ya kita terima, kalaupun memang tidak ya semoga ada perubahan peraturan ya yang memudahkan setiap kreator untuk cepat memverifikasi. Karena kebanyakan keluhan itu dari konten kreator adalah surat itu datang bisa sampai 3 bulan ya kan, padahal udah datang ya kan, ataupun misalnya ada kendala-kendala ya harusnya bisa cepat diperbaiki ya kan. Nah, seperti ekspedisi-ekspedisi lain ataupun pengiriman-pengiriman lain ya kan, seperti ya Anda tahu yang merah, yang biru ya kan, mereka itu udah ada ininya, udah ada kita bisa mengecek barang kita. Nah, semoga itu diperbaiki lah, jadi kita lebih enak, lebih tenang ya untuk pos Indonesia. Semoga nanti pos Indonesia bisa menjelaskan di bawah ya, karena penting sekali gitu untuk surat itu bagi para konten kreator ya, karena cepat memverifikasi, cepat juga kita menghasilkan uang seperti itu. Nah, jadi setelah hari Senin itu saya dari jam 10 sampai jam 2 pagi ya, saya lanjut lagi jam 2 pagi, jam 12 malam nyampai Singkawang, harus ngangkut alat lagi sampai jam 2 subuh. Nah, jam 2 subuh, jam 3 baru tidur, bangun itu terus jam 6 harus ngupload lagi, terus besoknya lagi tuh pas jam 6 terus ke kebun lagi, besoknya ke Pontianak lagi, kemarin ya kan, kemarin ke Pontianak, terus kita datang Pontianak malam, jam 2 subuh kita ke Flamboyan lagi, mengecek harga lagi ya, mengecek harga.
keladi kita dengan mengecek stok dan keadaan pasar di Pontianak. Nah, setelah itu kita paginya pulang harus jam 1 jam 2 pulang upload lagi. Nah, lumayan melelahkan ya, tapi but your job itu harus dinikmati, bikin happy aja ya kan, seperti itu. Jadi jangan heran kalau muka saya agak-agak buluk ya hari ini ya, agak-agak tidak enak dipandang. Jadi seperti itu hari ini yang bisa kalian lihat muka saya. Aduh, kok kali ini udah jelek, makin jelek ya. Seperti inilah keadaan saya ya. Jadi guys, kita kembali lagi ke yang ingin kita sampaikan ataupun yang ingin kita bahas, yaitu adalah sebuah kue. Nah, ini kuenya ya. Ini semoga iya kan. Nah, ini dalam kotak. Ini namanya bingka, cuman enggak tahu. Ini adalah salah satu kue ataupun jajanan khas suku Melayu. Nah, suku Melayu Banjar, Riau, Kalimantan Barat kan. Dan semua Kalimantan itu punya kue yang hampir mirip. Namanya mirip, bentuknya mirip, cuman bukan bentuknya juga mirip, hampir semuanya teksturnya ya. Nah, tapi bentuknya itu berbeda. Apa namanya ya? Bentuknya itu jadi kita ambil tisu dulu, guys. Bentar. Jadi seperti di Banjar ya kan, ini kue itu bentuknya bulat. Kalau di Riau saya nggak tahu ya. Kalau di mana? Kalau di Riau saya nggak tahu bagaimana. Terus di Kalsel itu bulat ya, bingka namanya, kue bingka. Nah, cuman yang sekarang kalau kita cari di Google ya kan, kita cari di Google itu yang khas betul, yang menjadi salah satu makanan bingke terfavorit itu ada di Pontianak ya, Kalimantan Barat. Dan yang kalian lihat ini adalah salah satu buatan dari Kalimantan Barat ya. Nah, iya. Jadi kali ini tuh kita akan membahas ini, tapi kita harus bongkar dulu ya. Nah, kita bongkar dulu, pindahkan ke sini. Nah, oke. Nah, seperti kalian lihat, ini tuh bentuknya itu segi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 ya. Segi 6 dibuat seperti itu. Nah, mau di Pontianak juga mau di Singkawang, ini adalah salah satu makanan terlaris ketika bulan Ramadan ya. Jadi ini adalah salah satu makanan terlaris ya, ibaratnya. Maaf, saya harus minum karena tenggorokan lagi kurang enak ya. Jadi bukan ibarat ya tadi, ini memang makanan yang laris manis ketika bulan puasa. Saya nggak tahu kenapa ini paling laris di bulan Ramadan ya. Serta perbedaan dari bingke Pontianak dan Singkawang itu agak cukup berbeda. Nah, karena pagi ini kita tidak bisa mencari bingke ya khas Singkawang, cuman nanti kita akan bahas ya.
ya, semoga bisa dan ada ya. Nah, kalau bingkai Pontianak itu dia lembut betul, mau itu bingkai ini kan bingkai berendam nih. Nah ini berendam ini cuma nggak tahu ini apa ini, saya nggak pernah makannya ini. Kayak gula gitu ya. Jadi kayak gula gitu. Gula apa-apaan nih? Pantas orang suka. Saya baru nyadar ini kalau ada. Kayak oke, iya kayak gula. Gula manis ya. Jadi ini tuh rasanya itu manis karena dibuat dari campuran telur ya kan, terus ada gula. Nah ini kita lagi cari tentang makna dan filosofi kue bingkai ya, apalagi yang bingkai berendam. Saya mohon maaf karena pas ide ini luar biasa ya. Ini tidak bisa kita tunda-tunda makanan ini. Ya memang harus kita makan dulu. Tapi saya mohon maaf kalau terlihat agak berantakan ya. Nah, kita cek ini, kita lihat apa sih makna dari bingkai berendam ya kan. Nah, aduh, kita cek. Ini tuh salah satu bingkai di Pontianak yang tertua ya. Ini saya nggak tahu ini sejak kapan ini. Biasanya kemarin di Julu. Ini nggak tahu ini sejak tahun berapa. Cuman ini yang udah tua ya, udah legend lah. Kalau kita beli di tempat tadi itu banyak sekali variannya ya. Kalau yang saya lebih senang ke bingkai durian. Tapi kita coba yang khas ya, bingkai berendam. Nah, ini tuh harganya 25.000 ya. 25.000. Jadi saya kemarin beli 2, satunya itu saya kasih ke orang tua ya. Jadi bapak makan, bos besarnya Nyanyo Production makan ini. Nah, jadi kali ini kita itu akan makan ini. Nah kita akan cari resep-resepnya dulu nih ya. Kita cari resep-resepnya khas Pontianak ya. Karena yang paling sering itu orang tuh bingkai kalau apa ke Pontianak itu wajib bawa kue bingkai. Nah dulu abang saya juga di Semarang ya kan, itu kawan-kawannya juga termasuk bos atasannya itu, mereka pasti kalau abang saya ke Semarang dulu itu pasti nitip ini. Nah kita cek cara bahan dan pembuatannya ini ya. Ini kita ambil dari situsnya Bapeda Kota Pontianak. Jadi untuk pembuatan bingkai itu kalian perlu telur ayam, perlu kentang kukus dihaluskan, terus tepung terigu, harus ada vanili, garam, santan kental, kaleng susu kental manis, serta mentega cair ya. Itu yang kalian butuhkan. Nah kalau kalian pengen ini banyak ya yang di YouTube itu cara memasaknya apa segala ya, itu sudah banyak dibahas. Nah kita akan bahas tentang rasanya ya. Ini yang kadang bikin ketagihan. Nah saya kira tuh kemarin bingkainya udah naik, ternyata masih belum ya. Tapi saya lama juga nggak beli ya.
Ini lembut sekali. Kalau yang berendam ini rasanya lebih ada telur-telurnya ya, karena ini kan memang yang kayak ibarat lebih banyak telur ya timbang yang lainnya. Wah. Jadi saya minta maaf sekali lagi guys. Jadi ini adalah salah satu makanan atau jajanan yang paling sering dibeli kalau pas Ramadan. Terus kalau mau dibawa ke kota, ke keluar kota ya, yang kalau dari Jawa apa segala, pasti nitipnya ini. Itu udah bisa dipastikan ya, karena kita juga udah pengalaman. Dia itu punya tempatnya itu di ini ya, di Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak itu ada 3. Nah, yang saya salah satunya gitu. Nah, nanti kalau mau ini ya silakan tanya di komen ya. Dan bedanya dengan kue bingke Singkawang adalah teksturnya. Seperti saya bilang tadi, teksturnya itu lembut, langsung pecah gitu di mulut, enak ya. Cuman ini agak apa namanya ya, agak terasa telurnya ya. Jadi agak terasa telurnya karena memang kayaknya ini lebih banyak di bahan telurnya, seperti itu. Nah, saya kemarin belinya saya kirain udah naik, saya nggak tahu ya udah naik apa belum setelah BBM ini naik ya. Cuman saya cek sih masih 25 ya, mungkin masih di harga lama karena juga bahan-bahan lain di pasar juga belum apa namanya, belum mengalami kenaikan ya, karena udah saya cek kemarin di salah satu pusat ya, pasar di Kalbar, Flamboyan ya, itu masih belum ada kenaikan karena sekarang lagi nggak tahu, masih dipertimbangkan harganya akan diturunkan ataukah masih akan tetap sama ya. Semoga ada jalan tengah lah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya juga merasakan efek dan dampak dari itu semua. Semoga kita menemukan jalan tengah lah ya, banyak tidak merugikan di satu sisi antara pemerintah maupun rakyat ataupun masyarakat seperti kita ini gitu. Dan semoga ya kita ke depannya itu lebih baik ya dalam memilih para wakil rakyat ya. Karena apa? Karena menjadi sebuah perbincangan yang unik sekali kemarin ya. Itu salah satu pimpinan dari DPR ya merayakan ulang tahun di saat mahasiswa demo ya. Ya, saya tidak juga mendukung demo itu karena dalam pemahaman saya demo itu nggak boleh, haram kita ini. Nah, cuman kita hanya harus bersabar ya. Kita minta kebaikan dari kenaikan harga barang dan kebutuhan ya kita yang selama ini itu. Dan semoga kita ini semuanya lah warga 6+62 ya, itu ekonominya semakin sukses membangun
Dan semoga data yang kemarin bocor 1,3 M yang bocor yang tidak diakui oleh para stakeholder tersebut ya, itu tidak dimanfaatkan untuk pemilu kedepannya, karena takutnya seperti itu, karena kan sekarang udah pemain online semua ya. Ini review makanan apa review politik? Iya. Ini cuma unek-unek saya loh, jadi kalian unek-unek ya kita di sini, karena kuenya ini agak terlalu manis ya, seperti janji manis-manis para wakil rakyat dan pemimpin di Indonesia ya. Walaupun ada pemimpin-pemimpin kita yang memang betul-betul membangun dan merubah rakyatnya menjadi lebih baik ya, ataupun masyarakatnya menjadi lebih baik gitu. Semoga yang memanfaatkan momen-momen seperti itu bisa diubah, diganti ya dengan yang lebih baik. Kita berdoa saja seperti itu. Ini tuh kembali lagi ke jajanan ya, nagih gitu. Walaupun agak rasa lemak ya, tapi enak gitu, masih pengen makan terus ya. Kalau bahasa Melayu sampasnya numan ya. Jadi kue ini tuh nggak bisa dibilang kue khas Pontianak, mungkin karena bentuknya segi 6 jadi dibilang bingkai Pontianak. Karena kalau bingkai yang dari Banjar itu bulat ya, bulat, cuman teksturnya sama, lembutnya sama gitu. Kalau yang Kalimantan Barat itu segi 6, kalau yang Banjar bulat gitu. Nggak tahu yang di Riau ya, cuman kalau orang itu kenalnya dengan bingkai mana, bingkai Pontianak seperti itu. Kita makan nih, kita makannya pelan-pelan. Nah, kentangnya tuh di sini nih. Tuh, kentangnya tuh di sini. Nah, ini kentangnya. Ini. Enak. Apalagi kalau disimpan di kulkas. Rasanya tuh sejuk-sejuk gimana gitu ya. Jadi guys, tips untuk kalian juga jangan capek-capek ya untuk saat musim seperti ini, karena kalau terlalu capek ya seperti inilah dia jadinya. Ini akibat kelelahan, kurang minum vitamin ya, jadi daya tahan tubuh tuh sangat berkurang. Timbullah mulai rasa gatal di hidung pada tempat yang tidak wajar ya. Kita masukin dulu. Ini kelihatan agak jauh, cuman seperti itu ya, kalau saya buang ingus ya seperti itu. Ini memang nggak fit, tapi harus kita langsung makan ya, karena nanti pasti kalau yang berbahan telur itu tidak segera kita makan itu pasti ada perubahan rasa, karena kita itu tidak terbiasa dengan perubahan rasa yang kadang apaan sih nih gitu. Nah, enak. Dan saya baru tahu nih, ini ada kuahnya nih ya. Kita geser. Nah, kayak ada kental-kentalnya gitu. Nah. Nah, ini nih kayak ibarat gulanya gitu ya. Kita rasa.
ya ada gula, ada kayak rasa adonan ya. 25.000 udah dapat satu. Itu apalagi mau beli 10 ya 150.000. Wih, mantap. Jadi ini kalau kalau kalian ke Singkawang ke Pontianak itu pastikan kalian beli ini ya. Itu sekali lagi di Jalan Imbon ya. Jalan Imbon di salah satu di sebelah kanan kalau kalian dari Jalan Tanjung Pura, tapi kalau kalian dari Adi Sucipto itu sebelah kiri. Seperti itu. Dia ada 3 tokoh yang sama-sama jual bingkai. Saya di salah satunya gitu ya. Karena kita tidak boleh menyebutkan gitu ya. Luar biasa guys. Jadi memang kondisinya sangat tidak memungkinkan kita untuk ya sekali lagi untuk mereview ini dengan baik ya, karena kondisi memang harus kita makan, kita jadikan sarapan ya, karena saya juga belum sarapan, jadi sarapannya pakai bingkai. Rasanya tuh mantap gitu. Mantap ini kalau apalagi kalau ada air. Air apa ya? Jus gitu udah. Mantap gitu. Nah, untuk kalian yang nggak ingin sakit ya di kondisi yang seperti ini, hujan panas, terus cuacanya kadang panas, kadang sejuk ya. Ini 2 kali saya kena seperti ini, yang membuat badan down gitu. Udah terasa dari pembuangan kita BAK ya, buang air kecil itu udah terasa kondisi tubuh itu udah panas ya. Udah panas. Jadi kita itu sakit gitu, udah menandakan ini badan lo udah menandakan badan kita itu aku sakit nih. Nah, udah terasa kemarin badan pas BAK itu panas sekali, seni itu terasa panas, terus badan juga udah mulai meriang. Jadi gimana solusinya adalah kalian itu harus siap sedia dengan vitamin ya. Jadi jangan dianggap remeh kondisi saat ini, karena saya menganggap remeh. Karena kemarin saya pikir udahlah, saya udah pasti sembuh lah, karena kemarin udah kena sekali ya. Jadi biasanya antibody ataupun di dalam tubuh saya itu biasanya cepat dalam merespon penyakit. Jadi di penyembuhannya cepat gitu. Jadi ketika udah kena sekali, 2 kalinya tuh nggak lagi gitu. Seperti itulah biasanya yang terjadi pada saya. Saya nggak tahu ini kenapa harus jatuh ataupun harus terkena lagi ya. Saya nggak tahu. Minum vitamin, tuh suntik vitamin, jaga kesehatan badan, tidak usah terlalu banyak keluar kalau memang tidak dibutuhkan dan diperlukan. Karena kalau udah sakit seperti ini itu kita kerja mau bagaimanapun tetap ya sakit gitu. Ini itu jadi
kita mereview pun kurang enak ya. Nah kita akan bahas lah masalah-masalah unik di negeri Konoha ya kan. Sambil sarapan bingkai ini. Nah, jadi unik ya di negeri Konoha ini. Jualan bahan bakar kon 89, dari yang murah dinaikin sampai tinggi sekali ya, dari 7.000 naik ke 10.900. Terus banyak sekarang itu hal-hal yang akan memberikan efek buruk atau dampak yang kurang bagus gitu. Nah, saya juga heran kenapa sekarang BUMN Indonesia itu rata-rata kurang ya dalam pelayanan baik apapun, apalagi salah satunya Pos Indonesia. Semoga nanti itu akan diperbaiki setelah dari perbincangan saya ini ya. Semoga saja ada perbaikan di sana. Kenapa? Karena kita itu sedih ya, apalagi konten kreator seperti saya gitu ya kan, yang sudah bertahun-tahun terus datang notifikasi dari AdSense untuk mengisi verifikasi, terus dikirim tanggal 13 Agustus yang seharusnya bisa 1 bulan, itu nggak mungkin lah dalam 1 bulan itu nggak nyampai ya kan, harus nunggu 2-3 bulan. Aduh, itu luar biasa sekali ya. Semoga ada perubahan yang BUMN Indonesia itu lakukan. Masa harus kalah dengan yang merah dan yang biru ya kan. Apalagi sekarang kita shopping aja di e-commerce itu udah ada ekspedisinya gitu. Nah, bagaimana mau bersaing dengan mereka sedangkan pelayanannya aja seperti itu gitu. Nah, semoga nanti bisa diperbaiki. Jadi kita kayaknya nggak bisa sampai 1 jam video kali ini karena kondisi tidak sangat memungkinkan ya. Mungkin itu saja pembahasan untuk ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share akun Nyanyok Production, serta follow akun media sosial kami yang lain di Instagram Nyanyok Production, Nyanyok_production. Mohon maaf atas ketidaknyamanan kalian terhadap video ini. Saya mohon maaf karena kondisi saya yang cukup tidak fit ya. Serta terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.